أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kembali apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan pertama tadi. Qala rahimahullahu ta'ala, Syekhul Islam mengatakan, Qala Hanbal, Sami'tu Aba Abdillah yaqul, Ma uhibbu li ahadin illa an yughayyira ash-shayba wa la yatashabbahu bi ahli al-kitab liqauli an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ghayyiru ash-shayba wa la tashabbahu bi ahli al-kitab. Berkata Hanbal ini bukan ayahnya Imam Ahmad, akan tetapi kakeknya. Jadi nama lengkap dari Imam Ahmad itu adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Hanbal berkata, saya pernah mendengar Abu Abdillah. Abu Abdillah adalah nama kunyahnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kunyah itu adalah sebuah nama yang diawali dengan kata Abu atau Ummu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki nama kunyah selain nama asli. Nama asli beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad, kunyahnya Abul Qasim. Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain pun memiliki nama kunyah. Para tabi'in memiliki nama kunyah, para tabi'ut tabi'in memiliki nama kunyah, para a'immah, para imam semuanya memiliki nama kunyah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, takannu bismi wala takannu bikunyati. Gunakanlah kunyah atau berkunyahlah dengan namaku. Nama beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad. Boleh bagi kita untuk mengambil nama beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai nama kunyah kita, asalkan diawali dengan kata Abu. Kalau kita laki-laki, Abu Muhammad. Kalau wanita, Ummu Muhammad. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali kalian berkunyah dengan kunyahku. Kita dilarang untuk memiliki nama kunyah dengan nama kunyah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nama kunyah beliau adalah Abul Qasim. Gak boleh kita berkunyah dengan Abul Qasim. Kita sebagai umat Islam harus tahu hal yang seperti ini. Jangan merasa asing. Jangan sampai setiap kali kita mendapati ada orang memiliki nama kunyah Abu Fulan, Ummu Fulan, oh berarti teroris. Ini pemahaman yang dangkal. Kurang ilmu. Kalau belajar, insya Allah faham, insya Allah tahu.
bahwa nama kunyah itu adalah sesuatu yang disyariatkan. Kita punya nama anak yang paling besar, boleh bagi kita berkunyah dengan nama anak kita yang paling besar. Dulu ada salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kunyahnya Abul Hakam. Kunyahnya Abul Hakam. Hakam itu adalah yang menetapkan hukum, yang memiliki hukum. Ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kamu harus mengganti kunyahmu. Karena Hakam ini yang pantas menyandangnya hanyalah Allah Azza wa Jal. Lalu Rasulullah bertanya kepadanya, siapa nama anak-anakmu? Ia menjawab, ada Syuraih, ada Abdullah, dan seterusnya. Kata Rasul, yang paling besarnya siapa namanya? Syuraih. Lalu kata Rasulullah SAW, kalau begitu kamu Abu Syuraih. Nah, jadi sekali lagi, ini hal yang masyru', hal yang disyariatkan. Jangan kaget, jangan heran, jangan merasa aneh. Kalau ada orang-orang Islam selain punya nama asli juga punya nama kunyah. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala punya nama kunyah. Siapa kunyahnya? Abu Abdillah. Imam Syafi'i rahimahullah punya nama kunyah. Siapa nama kunyahnya? Abu Abdillah. Nama aslinya Muhammad bin Idris. Dan seterusnya. Kata Hambal, saya pernah mendengar Abu Abdillah. Maksudnya adalah Imam Ahmad. Beliau mengatakan, ma uhibbu li ahadin illa an yughayyira asy-syaiba. Tidak ada yang aku sukai yang dilakukan oleh seseorang kecuali dia merubah warna ubannya. Merubah warna ubannya. Kalau uban itu di mana-mana putih insya Allah warnanya ya. Belum ditemukan sampai hari ini ada uban berwarna hijau. Uban semua putih warnanya. Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, tidak ada yang aku sukai yang dilakukan oleh seseorang kecuali dia mesti merubah warna ubannya. Ini menunjukkan bahwa orang yang mesti menyemir, menghilangkan warna ubannya itu memang yang sudah memiliki uban. Wala yatashabbahu bi ahlil kitab. Kemudian kata beliau, jangan sampai ada seseorang yang meniru ahlul kitab. Jangan sampai ada seorang pun yang meniru ahlul kitab. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ghayyiru asy-syaiba, rubahlah warna uban kalian, wala tashabbahu bi ahlil kitab, jangan sekali-kali kalian meniru tren gayanya ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Berarti ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang perjalanan hidupnya selalu menampakkan penyelisihan terhadap ahlul kitab dan memerintahkan kepada umatnya agar menyelisihi kebiasaan, tren dan gaya ahlul kitab. Ini contoh kedua, ya enggak? Ada yang masih ingat? Ini contoh kedua, ya kan? Kalau contoh pertama apa? Contoh pertama adalah jangan mengikuti kata-kata dan kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang selalu mengatakan sami'na wa asaina. Sekarang contoh yang kedua, menyangkut soal uban. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ghayyiru asy-syaiba, rubahlah warna uban kalian. Jangan sekali-kali kalian menyelisihi ahlul kitab. Ini menandakan bahwa ahlul kitab dulu sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sabdanya ini,
Mereka membiarkan uban-ubannya, tidak menyemir uban-ubannya. Nabi tidak ingin ada dari kalangan umatnya yang menyamai mereka, yang meniru mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, ghayyiru asyaiba, rubah warna uban kalian. Tidak perlu patah hati orang yang sudah beruban. Insya Allah tetap dikatakan muda. Uban itu justru sebagai gambaran kewibawaan dalam sebuah riwayat. Jadi lamun anu tos aya ubanan itu wibawa, masya Allah ya. Alhamdulillah ada beberapa di sini sudah beruban. Kalau saya sih ubannya masih 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 artinya masih bisa dihitung ya. Gak perlu patah hati, gak perlu patah semangat. Yang beruban masih tetap muda insya Allah. Justru uban menjadi gambaran apa? Kewibawaan. Dan orang yang pertama kali rambutnya beruban adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau orang yang pertama kali dikhitan. Beliau juga orang yang pertama kali rambutnya beruban. Nah, jadi ada pendahulunya lah. Ada salafnya, pendahulunya orang yang soleh. Pendahulunya adalah orang yang dikatakan umat meskipun sendirian. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah umat. Satu orang tapi disebut apa? Umat, mewakili banyak orang. Abu Tauhid, bapak Tauhid. Beliaulah orang yang pertama kali rambutnya beruban. Jadi enggak perlu patah semangat. Apa yang harus dilakukan ketika rambut kita beruban? Segera semir, segera rubah. Jangan mengikuti ahlul kitab. Ghayyiru asyaiba wala tashabbahu bi ahlil kitab. Rubahlah warna uban kalian. La tashabbahu bi ahlil kitab. Jangan sekali-kali kalian meniru gayanya ahlul kitab. Soal uban saja disinggung oleh Nabi SAW. Ini betul-betul sebuah bukti konkret, ya, nyata bahwa beliau tidak ingin menyamai gaya hidup, ya, perilaku, model, ya, ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Nah, waqala Ishaq bin Ibrahim, berkata Ishaq bin Ibrahim, sami'tu Aba Abdillah yaqulu li abi, ya Aba Hashim ihtadib walau marratan wahidatan fa uhibbu laka an takhtadiba wa la tashabbaha bil yahud. Kata Ishaq bin Ibrahim, saya pernah mendengar Abu Abdillah Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata kepada ayahku, ayahnya Ishaq, ya Aba Hashim, wahai Abu Hashim, ikhtadib, semirlah rambutmu, walau marratan wahidatan, walaupun hanya satu kali. Semir rambutmu walaupun hanya satu kali. Fa uhibbu laka an takhtadib, saya sangat senang jika engkau menyemir rambutmu. Wala tashabbaha bil yahud, jangan sekali-kali engkau meniru gayanya Yahudi, tren barat. Jangan selisihi. Subhanallah. Ternyata menyemir rambut kita yang sudah beruban itu berpahala. Karena tujuannya dalam rangka menyelisihi ahlul kitab. Qala wa hadha al-lafdh alladhi ihtajja bihi Ahmad qad rawahu at-Tirmidzi an Abi Hurairah qala. Apa yang dikemukakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dasarnya adalah sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghayyaru asy-syaiba wa la tashabbahu bil yahud. Rubahlah warna uban kalian, wala tashabbahu bil yahudi, jangan sekali-kali kalian meniru gaya Yahudi. Qala Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi mengatakan hadza hadisun hasanun sahih, hadis ini hadis hasan sahih.
Ini istilah dalam ilmu hadis, ya. Istilah yang hanya muncul dari Imam At-Tirmidzi saja. Beliau menghukumi sebuah hadis dengan dua hukum sekaligus, hasan, sahih. Biasanya para ulama ketika menghukumi hadis itu hanya mengatakan sahih atau hasan atau dhaif. Tapi Imam Tirmidzi rahimahullahu taala memiliki istilah tersendiri. Beliau mengatakan dalam banyak hadis, hadza hadisun hasanun sahihun. Ini hadis hasan sahih. Cukup jadi polemik ya di kalangan ahli hadis. Ini yang dimaukan oleh Imam Tirmidzi apa sih? Gitu kan? Apa maksudnya? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mencoba mengurai, mencoba menerangkan. Di antara yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah adalah bahwa hadis yang dihukumi oleh Imam Tirmidzi sebagai hadis hasan sahih itu hadis yang memiliki dua jalur. Jalur yang satu hasan derajatnya, jalur yang satunya lagi sahih derajatnya. Satu hadis tapi datang dari dua jalur, yang satu hasan, yang satu sahih. Sehingga hadis tersebut dikatakan hasan sahih. Atau hadis yang dikatakan hasan sahih adalah hadis yang sanadnya hasan, matannya sahih. Ya. Yang pasti ketika Imam Tirmidzi mengatakan hadza hadisun hasanun sahih, ini hadis hasan sahih, itu hadisnya biasanya memang hadis yang masuk dalam kategori layak dijadikan sebagai hujjah, bisa diterima. Lain halnya ketika Imam Tirmidzi rahimahullahu taala mengatakan hadza hadisun gharib. Ini hadis gharib. Gharib itu artinya asing. Jangan terburu-buru untuk kita terima hadis ini karena biasanya hadis ini adalah hadis yang lemah. Ya. Sekedar tambahan wawasan saja, karena mungkin saja kan kita baca buku kemudian ada keterangan Imam Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Kita sudah tahu sekarang ya sedikitnya apa yang dimaksud dengan istilah hasan sahih. Kata Imam At-Tirmidzi rahimahullah, hadis ini hadis hasan sahih. Nah, kemudian waqad rawahu an-Nasa'i min hadisi Muhammad bin Kunasah. Imam Nasa'i juga telah meriwayatkan sebuah hadis dari Muhammad bin Kunasah an Hisham bin Urwah, dari Hisham bin Urwah an Utsman bin Urwah, dari Utsman bin Urwah an abihi an Zubair anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari ayahnya dari Zubair dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi bersabda, ghayyiru asy-syaiba, ghayyiru asy-syaiba, rubahlah warna uban kalian, wala tashabbahu bil yahud, jangan sekali-kali kalian meniru gaya orang-orang Yahudi. Nah, wa hadzal lafdhu, kata Syekhul Islam, adallu 'alal amri bi mukhalafatihim. Teks hadis yang kita baca tadi menunjukkan adanya perintah untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Ya. Wan nahyu an musyabahatihim, dan sekaligus larangan dari meniru mereka. Ini terkait dengan masalah menyemir rambut yang sudah beruban. Ya. Bagi siapa saja di antara kita yang rambutnya sudah beruban, silahkan untuk segera menyemirnya dalam rangka mukhalafah al-Yahud, menyelisihi Yahudi. Bagaimana kalau ternyata janggut yang beruban? Karena janggut ini juga sama, kadang-kadang beruban. Tidak mengapa, semir juga.
Gimana kalau kumis? Kumis mah dicukur, jangan disemir. Kalau kumis dicukur, nggak perlu disemir. Cukup rambut, janggut kalau memang sudah putih silahkan disemir. Para ulama, para salaf menyukai seseorang yang kalau sudah beruban ia menyemir ubannya, tidak membiarkannya putih. Karena dulu orang-orang Yahudi tren mereka seperti itu. Maka ada sebuah pertanyaan disampaikan atau diajukan kepada Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Teks pertanyaan itu adalah fi hadzal zaman innal yahud wan nasara yasbughuna asy-syaiba. Pada zaman ini orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka biasa menyemir uban mereka. Bagaimana ini? Ya. Maka jawaban beliau rahimahullahu taala, hadza zahirul hadis as-sahih. Hadis-hadis yang menerangkan tentang perintah untuk menyemir rambut yang telah beruban itu hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Ini pertama yang harus kita pahami. Hadis yang sahih. Kewajiban kita di awal tadi sudah kita sampaikan, ketika datang syariat, ya, hukum dari agama kita, maka kita harus menyambutnya. Kita harus menyambutnya, kita harus memenuhinya dengan kalimat sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Ada hadis yang sahih menerangkan tentang sesuatu, maka kewajiban kita adalah menerimanya dan menyambutnya dengan baik. Sami'na wa ata'na. Ini hal pertama, ya, bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Kalau hadis yang sahih berarti wajib diamalkan, karena itu bagian syariat. Itu bagian syariat. Sampai kapan mengamalkannya? Sampai berakhirnya kehidupan dunia ini. Sampai berakhirnya kehidupan dunia ini. Terus kita amalkan hadis-hadis yang sahih. Karena ini adalah bagian dari agama. Amma kaunuhum ghayyaru ba'da dzalika fahadza mumkin. Kemudian kata Syekh, adapun mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani, setelah datang perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyemir rambut-rambut yang sudah beruban, maka mungkin saja mereka orang-orang Yahudi melakukannya. Ya. Mungkin saja orang-orang Yahudi menyemir rambutnya setelah ada hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amma qaulun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fassarihun. Al-zahir annahum la yasbughun, walau sabagu ba'da dzalika fas-sunnah baqiyah. Kalau apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perintah menyemir rambut yang sudah beruban itu jelas. Dan ini menunjukkan bahwa sebelum beliau menyampaikan hadis itu, orang-orang Yahudi Nasrani mereka dalam keadaan membiarkan rambut-rambutnya yang sudah beruban. Jika kemudian setelah itu, setelah Nabi menyampaikan perintah menyemir rambut yang telah beruban, mereka kemudian ramai-ramai menyemir rambutnya yang sudah beruban, fas-sunnatu baqiyatun. Sunnah menyemir rambut yang sudah beruban itu tetap berlaku. Tetap berlaku. Ya. Tidak kemudian jadi tidak berlaku karena orang-orang Yahudi dan Nasrani di zaman sekarang mereka menyemir rambutnya. Tidak. Sunnah baqiyah. Sunnah tetap ada. Sunnah tetap berlaku. Ya. Mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam khalifu al-musyrikina akhfu syawarib wa a'fu al-liha. Ini mirip dengan apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan dulu. Kata beliau, khalifu al-musyrikin, selisihilah oleh kalian kaum musyrikin.
selisihilah oleh kalian kaum musyrikin, pendekkan kumis dan panjangkan janggut. Ini kaum musyrikin dulu, mereka kebiasaannya adalah memanjangkan kumis dan mencukur habis janggutnya. Karena kebiasaan mereka dulu seperti itu, akhirnya Nabi SAW menyampaikan sabdanya, memerintahkan kepada umatnya, kepada kita semua, agar jangan meniru gaya musyrikin. Cukur kumis, panjangkan janggut. Kalau ternyata zaman sekarang orang-orang Yahudi dan Nasrani malah memanjangkan janggutnya, maka biarkan saja mereka. Sunnah memanjangkan janggut tetap berlaku, tidak kemudian berubah, tidak kemudian berubah. Jangan sampai ada salah satu syariat yang tidak diamalkan hanya karena orang-orang Yahudi dan Nasrani melakukannya. Ya. Karena ada orang-orang yang sok pintar, ya. Orang-orang yang sok pintar, ketika menemukan hadis ini, alasannya itu kan dulu memang kaum musyrikin seperti itu. Mereka memanjangkan kumisnya, memendekkan janggutnya. Nah kalau sekarang kan beda lagi. Sekarang ini orang-orang kafir pun berjanggut. Kalau kita ingin menyelisihi mereka, berarti kita harus cukur habis janggut. Wah, ini sesat. Ini menyesatkan. Nah, jangan didengar, jangan diikuti. Ini tidak betul. Sunnah Nabi SAW tetap berlaku sampai kapanpun. Karena Islam ini adalah ajaran yang selalu baru, tidak pernah mengalami keusangan. Islam ini adalah agama yang selalu cocok, selalu pas di zaman apapun. Dalam kondisi manusia berbeda-beda keadaannya sekalipun, tetap Islam layak, Islam cocok, Islam patut untuk diamalkan. Jadi jangan terpengaruh dengan propaganda yang seperti tadi. Sekarang umat Islam gak usah menyemir rambutnya yang sudah beruban. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka juga menyemir rambutnya. Kalau kita ingin menyelisihi mereka, berarti kita jangan menyemir. Nah, ini propaganda yang menyesatkan. Tidak boleh kita tertipu. Apa yang telah disampaikan oleh Nabi SAW dulu terus berlaku sampai terjadinya hari kiamat. Kita sebagai orang Islam tetap menyambutnya dengan mengucapkan kalimat sami'na wa ata'na. Apa yang mereka lakukan, Yahudi dan Nasrani, yang kebetulan sesuai dengan perintah Nabi SAW, tidak bermanfaat bagi mereka, tidak membuahkan pahala bagi mereka. Adapun kita, ketika mengamalkan perintah Nabi SAW, menyemir rambut yang sudah beruban, memanjangkan janggut, maka kita akan berpahala. Kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Beda nilainya. Tidak sama. Ya. Oleh karena itu tidak perlu ragu, ya, dalam hal ini. Kalau kita ingin menyelisih orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, maka contoh yang kedua soal uban. Contoh yang kedua soal uban. Jangan pernah ada lagi yang mengatakan, alah sepele atau soal uban mah ngapain kita ribut soal uban. Ya akhi, persoalan agama itu nggak ada yang sepele. Kalau sesuatu itu sudah masuk dalam kategori hal yang diperintahkan oleh agama, maka kita wajib tunduk. Jangan pernah mengucapkan kata-kata sepele, ringan. Orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang tidak punya mental dalam beragama. Karena beragama itu butuh mental, butuh kesabaran, butuh kekokohan, butuh kesungguhan. Kita ini umat Islam itu umat yang betul-betul harus bermental baja, kuat. Nabi SAW mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabun ilallah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat, bukan hanya kuat soal fisik, bukan.
Tapi kuat soal prinsip, kuat dalam hal mental, mengamalkan seluruh syariat-syariat Allah Azza wa Jalla. Seorang mukmin yang seperti ini keadaannya, khairun, lebih baik, wa ahabbun ilallah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minid dhaif, daripada seorang mukmin yang lemah, yang enggak punya mental, yang tidak punya kesabaran, yang tidak punya kesungguhan untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Jadi soal kuat dan lemah dalam Islam itu tidak diukur dari segi postur tubuh. Bahkan dulu Nabi SAW pernah menyampaikan sebuah riwayat bahwa di akhirat itu akan ada seorang yang dari segi postur tubuhnya besar. Ketika ditimbang ternyata rendah sekali timbangannya. Tidak sebanding dengan sayap nyamuk pun. Padahal postur tubuhnya besar. Jadi soal kuat dan lemah dalam Islam itu tidak dilihat dari postur tubuh. Orang yang kuat adalah orang yang punya mental, punya kesabaran, punya kesungguhan dalam mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Karena memang kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam Islam ini secara kafah, secara menyeluruh. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman. Yang diseru itu orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam. Sudah beriman tapi disuruh masuk Islam lagi. Artinya apa? Disuruh beramal. Udkhulu fis silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuk kalian ke dalam Islam. Loh, sudah beriman kok disuruh masuk Islam lagi? Maksudnya apa? Maksudnya disuruh tunduk patuh terhadap syariat, terhadap perintah, terhadap larangan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Wahai orang-orang yang beriman, kalau memang kalian beriman, tunduk patuhlah terhadap semua ketetapan dan aturan syariat. Masuk kalian ke dalam Islam kafah, secara menyeluruh semuanya. Jangan ada sebagian dari ajaran Islam yang diabaikan, yang dilupakan, yang disepelekan, yang dihinakan, yang dianggap ringan. Jangan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah setan. Ingat di sini, setan itu punya banyak langkah dalam menggelincirkan manusia. Bukan satu langkah saja, tapi pakai jamak, khutuwat. Khutuwat itu artinya langkah-langkah. Kalau satu langkah itu khutwatun. Kalau banyak langkah khutuwat. Wala tatabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Berarti banyak sekali. Banyak hal yang harus kita hadapi. Setan adalah musuh yang nyata kata Allah bagi kita. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ingat, propagandanya banyak sekali. Makar-makarnya banyak sekali, bukan satu makar. Kita harus sabar, kita harus kuat melawan, menghadapi makar-makar tersebut. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innama dzalikumus syaitan yukhawwifuna awliya'ah. Sesungguhnya itu hanyalah setan yang menakut-nakuti kalian melalui pembantu-pembantunya. Jadi jangan terpengaruh dengan propaganda-propaganda yang menyesatkan. Ya, harus tetap kuat, kokoh, tangguh. Berada di atas Islam. Ya. Fashhadu bi anna muslimun. Tampakkan, perlihatkan bahwa kita semua adalah Muslim yang tunduk patuh terhadap syariat. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam Sahihain Bukhari dan Muslim
Sebuah riwayat an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalifu al-musyrikin akhfu asy-syawariba wa a'fu al-liha. Rasulullah bersabda, khalifu al-musyrikin, selisihilah oleh kalian kaum musyrikin. Akhfu asy-syawarib, pendekkan kumis, wa a'fu al-liha, biarkan janggut panjang. Biarkan. Jangan dipotong, jangan dibersihkan. Kalau laki-laki berjanggut itu kan menampakkan power, ya enggak? Menampakkan power, menampakkan kekuatan, kewibawaan. Ya. Bahkan dulu ada salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kebetulan tidak punya janggut. Teman-temannya, ini para sahabat-sahabat yang lain, kemudian memujinya. Masya Allah, Anda itu kalau soal keberanian luar biasa. Soal perang Anda selalu berada di depan. Hebat pokoknya mah. Nggak ada kekurangan sedikit pun. Ngan hiji. Cuman satu kurangnya apa? Nggak punya janggut. Kalau seandainya janggut itu dijual di pasar-pasar, niscaya kami akan belikan untukmu. Kami akan pasangkan janggut ini di dagumu. Itu saja kekurangannya. Di kalangan para sahabat sampai seperti ini. Di kalangan para salaf memiliki janggut adalah sebuah kebanggaan. Rasul sallallahu alaihi wasallam janggutnya kathifah, tebal, lebat sekali. Dan itu diketahui oleh para sahabatnya. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memimpin salat, kemudian beliau membaca bacaan dalam salat, nampak kelihatan sekali gerakan mulutnya melalui janggut yang bergoyang-goyang. Berarti panjang sekali. Jangan pernah tertipu dengan orang yang mengatakan, wah, kalau janggut dipanjangkan, mungkin bisa sampai ke bawah, kumaha urusan anak. Nah, gak perlu takut dengan itu. Semakin janggutnya panjang, semakin Masya Allah. Menggambarkan rujulah, kelaki-lakian, kewibawaan, power, kehebatan. Apalagi Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkannya. Ya. Semakin sempurna lagi. Kita harus bangga ketika kita mampu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, bergembiralah, tampakkan kesenangan, ya, dengan rahmat Allah dan karunia-Nya. Nah, bisa mengamalkan salah satu syariat yang diperintahkan, ini merupakan sebuah rahmat dan keutamaan yang luar biasa. Patut untuk kita syukuri, patut untuk kita berbangga dengannya. Karena ini jauh lebih baik dari seluruh apa yang kita kumpulkan di dunia ini. Ya. Ada banyak orang yang Masya Allah dunianya sukses, mampu mengumpulkan apa saja yang diinginkannya. Mobil, rumah, apalagi wanita, apalagi kedudukan, jabatan, semua bisa diraihnya. Tetapi dia tidak bisa beramal. Dia tidak bisa beramal. Dia tidak mampu mengamalkan Islam dengan baik. Ini sebuah kerugian. Khasirat dunya wal akhirah. Rugi dunia dan rugi akhirat. Kenapa dikatakan rugi dunia? Karena dunianya tidak mampu membawanya menjadi orang yang taat, menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang baik. Rugi di akhirat. Kenapa dikatakan rugi di akhirat? Karena tidak ada amal yang bisa ia jadikan sebagai bekal nanti. Khasirat dunia wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Kata Allah, rugi dunia dan akhirat, itulah kerugian yang nyata. Dan sebaliknya, ada orang yang mungkin dari segi dunia tidak terlalu sukses, ya, atau bahkan tidak sukses sama sekali, tetapi
dia diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk beramal dengan baik, menjalankan perintah agamanya dengan baik, maka dialah orang yang sukses yang sesungguhnya. Ya. Sukses sesungguhnya. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Nah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khalifu al-musyrikin, selisihi kaum musyrikin. Akhfu asy-syawarib wa a'fu al-liha. Cukur kumis, pendekkan kumis dan panjangkan janggut. Selalu ingin saya ingatkan, setiap kali kita mendengar hal-hal yang seperti ini, jangan pernah ada perasaan menyepelekan. Cuma urusan janggut. Persoalan Islam kan banyak. Mengapa urusan janggut dibahas? Apakah Islam itu hanya soal janggut saja? Ini kata-kata orang yang tidak punya mental dalam beragama. Ini kata-kata orang yang kalah, gak punya power, gak punya kekuatan, minder. Cukup kita katakan bahwa Anda minder. Bagaimana bisa Anda bicara persoalan-persoalan Islam lainnya, sementara hal ini saja Anda sudah tidak mampu? Ya, padahal sepele kan? Lah gimana kalau disuruh berangkat berperang? Terus gimana lagi kalau disuruh mengamalkan perintah-perintah agama lainnya yang justru cenderung jauh lebih berat? Repot. Ya. Kalau orang perhatian dan betul-betul perhatian terhadap hal-hal yang dianggap sepele, maka persoalan-persoalan yang jauh lebih besar dia akan lebih perhatian lagi. Ya. Ingat, kita disuruh masuk Islam itu secara kafah, menyeluruh, totalitas, loyalitas, totalitas kabeh ke Islam, kan begitu ya? Loyalitas, totalitas kabeh ke Islam. Lain jang klub sepak bola, bukan. Loyalitas, totalitas kabeh ke Islam. Kalau untuk sebuah klub sepak bola sih nggak ada nilainya sama sekali. Wah, subhanallah, sangat ya memprihatinkan ya ketika anak-anak muda itu pakai kaos, kemudian ada tulisan di belakang hidup mati for untuk sebuah klub sepak bola. Hidup dan mati itu untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabbul alamin. Ini jangan untuk sebuah klub sepak bola. Dan saya mah resep, ya sudahlah, resep sih resep, tapi jangan sampai seperti ini. Ya. Hati-hati. Ini khawatirnya kata-kata atau kalimat-kalimat yang mengandung kekufuran. Wal-iyadzu billah. Generasi muda itu harus dibangkitkan semangat beragamanya, semangat keislamannya. Nah, kalau generasi mudanya sudah nampak kesemangatan dalam berislam, dalam mengamalkan Islam, maka Islam akan menjadi kuat dan kaum muslimin akan nampak berwibawa. Ya. Syekhul Islam mengatakan fa'amara bi mukhalafatil musyrikin mutlaqan. Di dalam hadis yang kita baca tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk melakukan penyelisihan secara mutlak, secara total. Khalifu al-musyrikin, selisihilah kaum musyrikin. Akhfu asy-syawarib wa a'fu al-liha, pendekkan kumis, panjangkan janggut. Nah,
falafdhu mukhalafatul musyrikin dalilun ala anna jinsal mukhalafati amrun maqsudun lisyari'i. Maka perintah menyelisihi kaum musyrikin ini menjadi dalil yang berikutnya bahwa penyelisihan adalah salah satu dari misi utama syariat ini. Misi utama syariat ini. Ya. Nah. وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس. Dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Juzzu asy-syawarib." Cukur kumis, wa arkhu al-liha, biarkan janggut, khalifu al-majusa, selisihilah kaum majusi. Fa'aqqabal amra bil wasfi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyudahi perintahnya dengan menyebutkan sifat. Yang dimaksud adalah al-majusi, ya. Yang dimaksud adalah majusi. Wadzalika dalilun ala anna mukhalafatal majus amrun maqsudun lisyari'. Ini juga menjadi dalil bahwa penyelisihan terhadap kaum majusi adalah termasuk salah satu dari misi syariat ini. Jadi kalau begitu, misi pertama menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Misi kedua menyelisihi musyrikin. Misi yang ketiga adalah menyelisihi Majusi. Ya. Nah, Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, qala Al-Marwazi, berkata Imam Al-Marwazi, sa'altu Aba Abdillah, yakni Ahmad ibn Hanbal, an khalqil qafa huwa min fi'lil majusi wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Saya pernah bertanya kepada Abu Abdillah, yaitu Ahmad bin Hanbal, tentang mencukur rambut bagian belakang. Mencukur rambut bagian belakang berarti dekat leher ya, punduk belakang. Maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala menjawab, huwa min fi'lil majus, itu termasuk perbuatan majusi. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang meniru suatu kaum maka dia termasuk ke dalam bagian dari kaum tersebut. Qala aidan qila li Abi Abdillah takrahu lirrajuli an yahliqa qafahu aw wajhahu faqala amma ana fala ahliqu qafaya. Ditanyakan kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala di kesempatan yang lain, takrahu lirrajul an yahlika qafahu aw wajhah, apa yang engkau benci, apa yang engkau tidak sukai bagi seseorang? Apakah mencukur rambut bagian belakangnya atau mencukur rambut bagian depannya? Mencukur rambut bagian belakangnya, membiarkan bagian depannya, atau mencukur rambut bagian depannya, membiarkan bagian belakangnya? Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, amma ana, kalau saya, fala ahliqu qafaya, saya tidak akan mencukur rambut bagian belakang jika rambut bagian depan tidak dicukur. Ini kaitannya dengan masalah qaza',
dalam syariat Islam. Qaza itu artinya mencukur sebagian rambut dan membiarkan sebagian yang lain. Ini dilarang di dalam syariat. Qaza ini termasuk kebiasaan Majusi. Termasuk kebiasaan Majusi. Kita diperintahkan untuk menyelisihi kaum Majusi. Berarti ini contoh yang keberapa? Contoh yang keempat apa ketiga? Keempat, bolehlah. Ya, ini contoh bagaimana Rasulullah SAW dalam perjalanan hidupnya selalu menampakkan penyelisihan, baik terhadap Yahudi dan Nasrani maupun kaum musyrikin, demikian juga terhadap kaum Majusi. Dan beliau mengingatkan umatnya agar jangan sampai meniru gaya Yahudi, Nasrani, meniru gaya musyrikin, dan meniru gaya Majusi. Salah satu gaya Majusi adalah mencukur sebagian rambut dan membiarkan sebagian yang lain. Ya. Sekarang kan ya bisa dilihat sendirilah, ada orang yang cenderung sebelah sininya panjang, ari kadiona pondok, eta ka mana jang nu sebelah deui. Subhanallah ya. Panjang, ini pendek. Atau ini dibiarkan panjang, yang dicukur cuma bagian belakangnya saja. Ya. Ini enggak boleh, ini kebiasaan Majusi. Ya. Kebiasaan Majusi, kita enggak boleh meniru mereka. Jauhi tren-tren mereka. Ini aib bagi kita, ini sebuah celak, sebuah keburukan bagi kita kaum muslimin. Karena kalau kita meniru mereka, berarti ini sebuah gambaran kalau kita itu lemah. Orang lemah makan biasanya nurutan baturnya, betul nggak? Ikut-ikutan orang lain, udah lemah, udah nggak punya prinsip. Banyak orang pergi ke kanan, banyak orang pergi ke kiri. Ada orang yang berdiam diri di tengah, sabar nungguan. Gak punya prinsip, gak punya kekuatan, tidak punya mental. Islam itu mengajarkan kepada kita, kalau ada kebaikan, kita mesti menjadi orang yang pertama, ya enggak? Kalau ada kejelekan, jangan sama sekali menyentuhnya. Harus berlomba-lomba kalau dalam kebaikan, dan harus menjadi contoh dalam meninggalkan segala hal yang buruk. Jadi contoh, jadi orang yang pertama dalam meninggalkan kejelekan. Ya. Qala wa kana Abu Abdullah yahliqu qafahu waqtal hijamah. Disebutkan juga dalam sebuah riwayat bahwa Abu Abdullah Imam Ahmad, beliau baru mencukur bagian belakang rambutnya ketika hendak berbekam. Kalau hendak berbekam, dan memang ada alasan, ya nggak masalah, ya nggak. Ada orang yang nggak mau sih mencukur rambutnya, tapi karena ingin dibekam, akhirnya dibotak bagian tengah. Bagian tengahnya cukur habis. Kenapa? Dibekam. Tapi kalau menyengaja melakukan hal itu, jangan. Barina gitu pantes nanaonan kikituan, ya enggak? Enggak pantes kan? Pakai peci sih enggak kelihatan, giliran rek wudu etanaha botak di tengah. Jangan. Kalau ada alasan, bolehlah mencukur sebagian rambut, membiarkan sebagian yang lainnya. Salah satu alasannya adalah ketika hendak apa? Berbekam. Ya. Dan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala melakukannya. Beliau mencukur bagian belakang rambutnya ketika hendak berbekam. Selain itu beliau melarang. Bahkan beliau dengan tegas mengatakan bahwa itu perbuatan siapa? Majusi. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, berhubung sudah sore ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga bermanfaat. Semua yang telah diuraikan tadi, kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Ini ada pertanyaan.
Mungkin 1 atau 2 pertanyaan saja yang dijawab ya, karena banyak sekali. Insyaallah. Sudah banyak warna-warni lagi kertasnya, ya kan? Sepertinya ini menggambarkan kepentingan masing-masing. Lain warna kertas, lain kepentingannya. Dan saya lebih cenderung untuk memilih kertas-kertas yang berwarna putih ya. Tuh, ini sudah kayaknya. Apa hukumnya mewarnai rambut tapi tidak beruban? Tujuannya ingin menyenangkan suami. Insyaallah. Menyenangkan suami hal yang boleh, ya, bahkan diperintahkan. Sahabat Ibnu Abbas itu sangat senang kalau istrinya itu kalau berdandan untuk, kalau ada seorang istri berdandan untuk suaminya. Nah, beliau mengatakan, uhibbu an atazayyan limra'ati kama uhibbu an tatazayyan li. Aku senang kalau aku berdandan untuk istriku sebagaimana aku juga senang ketika istriku berdandan untukku. Jadi menyenangkan suami adalah termasuk muasyarah bil ma'ruf, pergaulan suami istri dengan cara yang baik. Jadi harus saling menyenangkan, ya enggak? Ada di sana istilah istimta', bersenang-senang. Ini termasuk muasyarah bil ma'ruf, pergaulan yang baik antar suami dan istri. Namun jangan sampai dengan alasan ini kemudian melanggar aturan apa? Syariat. Ya, jangan sampai dengan alasan ini melanggar aturan syariat. Rambut yang diperintahkan untuk disemir itu adalah rambut yang memang sudah beruban. Jadi sabarlah, sabar nungguan sampai uban keluar, dan gak perlu dipaksa dalam rangka menyenangkan suami. Ngambil cat putih dikitukan, saya sudah beruban ya, berarti bolehnya disemir dengan warna merah? Jangan ya. Kalau belum beruban ya jangan disemir. Nanti kalau sudah beruban baru disemir. Karena warna hitam itu warna yang paling bagus untuk rambut. Warna yang paling bagus untuk rambut. Dan warna hitam itu warna yang menggambarkan keindahan sebenarnya ya. Dan subhanallah, Allah menciptakan semua rambut kita itu berwarna hitam. Baru memutih itu ketika usia kita sudah ada di angka paling tidak 40 ya, atau 35. Tapi ayah anu 18 tahun geus ubanan, ya gak masalah sih, itu untuk bukan urusan kita kalau itu ya. Jadi ada hal lain yang bisa dilakukan oleh seorang istri untuk menyenangkan suami ya. Banyak cara. Suami sukanya apa? Mungkin pakai henna misalnya ya, atau ya tahu sendirilah bagaimana caranya. Kaum wanita, para istri insya Allah tahu apa yang dimaui oleh suaminya. Aku tahu apa yang kamu mau, kan begitu ya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa menyemir rambut itu ketika rambutnya sudah apa? Beruban. Nah. Bagaimana cara Nabi mendakwahi kezaliman? Apa dengan cara keras atau dengan cara menjaga perasaan orang lain atau lembut? Yang jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya selalu mengedepankan hikmah. Hikmah itu adalah keras ketika tepat pada waktu dan tempatnya, dan lembut ketika tepat pada waktu dan tempatnya. Jadi kadang keras, kadang lembut, disesuaikan dengan keadaan. Ya, disesuaikan dengan keadaan. Tidak melulu keras, tapi tidak juga terus-terusan lembut. Sesuatu yang mesti disikapi dengan keras, keras. Sesuatu yang mesti disikapi dengan lembut, lembut. Seperti kotoran yang nempel di tangan kita. Tidak semua kotoran itu mesti mudah untuk kita hilangkan. Ada kotoran yang harus sedikit kita gosok supaya hilang. Betul nggak?
Tapi ada juga kotoran yang cuma sekedar kita singkirkan dengan ringan saja sudah tidak ada. Nah, begitupun dalam dakwah, ya, dalam memperbaiki umat, dalam meluruskan kesalahan. Nah, kezoliman. Kadang dengan cara yang keras, kadang dengan cara yang lembut, dan itu hikmah. Karena hikmah itu adalah al-isobatu fil qaul wal fi'l, ketepatan dalam perkataan dan dalam perbuatan. Wad'u syai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya, sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, Assalamualaikum Ustaz, afwan, ana mau bertanya. Kadang seorang akhwat ketika di rumah suka berhias, kemudian memakai pakaian pendek seperti dress. Apakah yang demikian tasyabbuh dengan wanita ahlul kitab? Nah, tidak tasyabbuh insyaallah, apalagi kalau itu dilakukan di hadapan suaminya, ya. Apalagi kalau itu dilakukan di hadapan suaminya. Nah, tidak masalah seorang wanita pakai pakaian pendek. Bahkan maaf saja, sekalipun tidak berpakaian, kalau di depan suaminya tidak jadi masalah, ya. Nah, kalau tidak di depan suaminya, maka seorang wanita tetap harus menjaga apa? Auratnya, ya, tetap harus menjaga auratnya. Nah, wanita yang banyak mengumbar aurat adalah wanita kafir. Kita tidak boleh tasyabbuh dengan mereka, ya. Apakah boleh berkunyah dengan nama anak yang sudah meninggal? Boleh, ya. Boleh berkunyah dengan nama anak yang sudah meninggal. Bahkan orang yang tidak punya anak pun boleh punya kunyah. Aisyah radhiyallahu taala anha tidak memiliki anak, diberi kunyah oleh Nabi SAW dengan Ummu Abdillah. Tetapi ingat, jangan sampai diyakini setiap orang yang tidak punya anak maka nama kunyahnya adalah Abu Abdillah. Jangan diyakini seperti itu. Bebas, boleh pakai nama kunyah apapun, ya. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.